Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi a'azzana wa akramana wa syarrafana bi'ilmil ulama'i wa karamatil awliya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wal anbiya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil farqi baina su'ada'i wal ashqiya. Amma ba'd. Hadarati dzurriyyah a'azzahumullah wa abqahum. Para guru, para pengurus, berapa lembaga ini? 4 lembaga, MTS, SMP, MA, SMK. Qabilallahu syukrahum, para guru, para kepala sekolah, thalabah wa thalibat, fatahallahu qulubahum wa anzalahum munzalan mubarakah. Iki dititeni ya, kanggo sapa bae sing pidato boleh menyebut pembina kepala yayasan setelah menyebut pengasuh. Bab di dalam dunia perpondokan tidak dikenal kepala yayasan. Biasanya kepala yayasan beli otopong biasanya. Di sarungan beli otopong, sepatuan, kepala yayasan. Isunya emong, bagian orang disebut kepala yayasan maning. Bagian orang disebut pengasuh maning. Seorang titeni. Orang usah disebut sing ya KBP jadi siji apa ngomongnya langka disebut kang sail atau melu itu wong isu disebuti ya bener takhalluk arane tolibah tolak kasantri putra putri tolabah wa at-tolabah wa tolibat ini punya istilah sendiri bagian aja niru wong sejen aja di pondok yang tidak begitu yang dalam pondok yang lain ya. Hadirin hadirat, alhamdulillah sore ini kita menghadiri acara pelepasan tasyakkur kelulusan dari thalabah dan thalibat yang ta'allum di SMP, SS Sanawiyah, Aliyah, SMK. Ini semua adalah maratib. Ini semua adalah tingkatan-tingkatan yang kita capai untuk mencapai tingkat di mana manusia sadar sebagai manusia dan menyadari Tuhannya sebagai Allah. Fungsi dan tujuan manusia apa? Harus mempunyai proses sekolah SD, SMP, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, SMK, SMA, terus perguruan. Ini adalah jenjang-jenjang yang akan membawa kita sadar sebagai apa, sadar harus apa, sadar dari mana dan mau kemana. Tanpa pendidikan tidak akan bisa menyadari itu. Wong beli sekolah ya wis mandeg, artinya mandeg kita itu apa, jenjangnya apa, enggak ya padahal jari sebagian ya pada baik aja ngaji pada baik, sekolah terus yang penting manfaat, kemanfaatan ini dinilai. Makanya saya bapak ini sering ngomong dengan kiai-kiai, apakah tidak bisa pesantren mempunyai jenjang? Nggak ada. Di pesantren nggak ada jenjang, nggak ada. Mondok ning kempek ngaji takrib, ngalih ning Lirboyo takrib maning, sing Lirboyo ning sarang takrib maning. Jadi bagaimana Robitoh Ma'ahid Burodo awali alawiyah dudu kun sing koe curut-curut NU kiai itu disebutnya curut-curut belantang bocah. Kita kalau bisa ya kempek seumpama kempek itu tingkatannya jurmiyah, amriti, terus apa mana Fakih, Sapina, Sulam, saumpama hadis ini. Lah engko ngalini Lirboyo saduri amriti Alfia, engko ngalini sarang
Balaghah. Itu kan namanya tingkatan. Silakan yang bergabung dengan kempek berapa puluh pesantren. Yang bergabung dengan Lirboyo berapa? Nah, ini namanya tingkatan-tingkatan. Pesantren belum punya, yang punya adalah lembaga. Mondoknya ning endi Jung? Mondoknya ning kempek. Oh, berarti Jurmiyah. Begitu. Mondoknya ning di Sarang. Oh, berarti wis Alfiyah. Begitu. Kelas pira sanawiyah. Oh, berarti ini ilmunya. Kelas pira kelas aliyah. Oh, berarti. Lah itu namanya jenjang. Nama jenjang. Ini untuk memacu agar mencapai jenjang seterusnya. Ya, kalau sudah seterusnya sampai kemana? Semua punya jenjang. Latar kabun natobakan, latar kabun natobakan, antobak. Uripku asale hormon dingin, toli sperma, toli alaqah, toli mudghah, toli napa? Janin, toli bayi, toli bocah, toli kanak-kanak, toli remaja, toli dewasa, toli tua. Namanya jenjang. Pandangan hidupnya berbeda, cara hidupnya berbeda, makanannya berbeda, pergaulannya berbeda, konsep dan tujuannya juga berbeda. Ini perlunya kelas, nggak sama, nggak sama. Lah itu jari Allah, kalau tidak bermanfaat berilmu mesti lafi khusr wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa apa? Masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, getun kabeh sampai terakhir masa hidup getun. Kenapa tidak banyak amal soleh baru arpan mati? Kenapa tidak pinter blender sewek weruwa arpan boyong, kan begitu. Sekarang kan getun. Anda bangga dengan khataman, menyandang jas jaket alma mater, tapi Anda pindah kemana? Tidak akan mendengar lagi Nasoro yang suruh, tidak akan mendengar lagi Dorobaya 1000, tidak akan mendengar lagi Fatihah kempek, tidak akan mendengar lagi hafal-hafalan Alfiyah, tidak akan. Ini yang akan menyesal. Sono ning ndi belos. Mondok ngalian di be. Langka Nasoro yang suruh kayak kempek. Langka Fatihah kayak kempek. Langka Alfiyah kayak kempek. Di mana Alfiyah? Di area di sekitar kita hanya kempek. Alfiyah lil banat. Ayo pondok ajak anak-anak ya. Ajak okanda. Pondok sekitar Cirebon yang mempunyai pendidikan fresh, ditekan supaya apal dan ngerti Alfiyah hanya khas. Selain khas tidak ada. Kita pertahankan. Tapi awas, ajak anak-anak, ajak diajarin YouTube. Nah, ini akan kita tinggalkan. Ketika al-kalamu Jurmiyah, al-kalamu utawi kalam. Kalamku apa? Birang-birang. Kalamul fuqaha ma yubtilus shalah, kalamu ahlil usul, kalamu ahlil lughah, kalamu ahli siasa, kalamu ahli pertanian, kalamu ahli perdagangan, macam-macam kah? Anak kalamnya bocah milenial, macam-macam kalam omongan. Oh enggak, yang kita bahas kalamu ahli nuhat saja. Oh kalamuhum. Dari al-kalamu Jurmiyah kita memahami kalamuhum. Kita bahas kalam ahli nahu. Setelah bahas bisa saged pinter. Berarti kamu sudah masuk ahli nuhat. Maka kamu berada pada area kalamuna. Harus ngerti. Dari al-kalamu menjadi kalamuhum menjadi kalamuna. Bagaimana arpan kalamuna? Apal bae beli. Nah, ini namanya jenjang. Jadi kita itu apakah jenjang al-kalamu, apakah jenjang kalamuhu, berarti kita area masih di luar, apakah kita sudah memasuki jenjang kalamu? Perlu kelas. Nah, dengan kelas-kelas ini maka kita akan mencapai tahap-tahap kemanfaatan sampai pendewasaan, sampai bagaimana memberikan manfaat pada orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad
Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqira fahabli min ladunka waliyya yarithuni yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ini jenjang. Kaf ha ya ain sad. Allahu a'lamu kiki arane apa? Tata krama. Jadi kapan anane tafsir dimaknani alif lam mim, alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad, itu dudu Gusti Allah. Ada Ibnu Abbas nih. Jadi kita tata krama ya Allahu a'lamu bimuradi. Pada karo Kanjeng Nabi ngomongin sahabat baru beli mesti beli jawabe Allahu wa rasuluhu. Niku arek tata krama mongko. Lah santri iku kudu duwe tata krama. Bahaya kadang-kadang tata krama beli bener kapan anak kiai melayu tata krama jardia kapan anak kiai melayu tata krama kiai arpan ngongkon tuku bako melayu ya akhirnya kiai tuku bako dewek si deku lah. Jadi kudu ngerti panggonan tata krama ya kapan anak kiai mandek bukan dikongkon begitu kiai yang dituntun gak dia dituntun tapi juga harus tahu kiai lagi mangan karo tamu gede-gede wis mau mangan tamu rahat kiai lu ning cakeme anak upae dari santri takon pangalok nang bliweru bebasane ku apa cangkemku kiai benak temen kiai anak upae desa ketone ka jadi takon santri kiai hari bebasane cangkemku pun apa jadi ki bocah ku ndlandang lagi ngadepi tamu gede-gede ngeladek bahasan apa butuh apa pembahasan cangkem apa cocot punten ning cocot sampean ana upah punten ning cocot sampean anak upah. Aku kiai juga harus tahu. Aduh, jare dia sih tata krama aja, tapi ya dicocot sih dia. Kaf ha ya ain sad. Allahu a'lamu dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Di sini menyebutkan bagaimana rahmatnya Allah kepada hambanya yang bernama Zakaria. Apa Zakaria persoalannya? Idnada rabbahu nidaan kopian dong aku DP ngerasa ina, ngerasa salah, ngerasa dosa. Ya aneh nih pesantren mukotenku langkan blin pesantren langkan. Mulane Allah ngupai setiap segala langkah yang baik mamin merin la yubda'u bismillah bahwa abatar setiap segala kang ora dikawiti bismillah iku langkah barokah aqta abatar. Kenapa? Karena bismillah merangkum kedudukan hamba dan kedudukan Allah. Kita menghadapi seumpama mangan, arpan mangan, bismillah. Kenapa? Mengakui kita tidak bisa berbuat apa-apa, Allah bisa menciptakan nasi segar ning arpan. Jadi kita hubungan karo Allah sebelum makan. Karena Allah lah yang memberikan makanan untuk kamu. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bismillah dengan nama Allah. Kenapa bismillah tidak billah? Karena Allah maha luhur, kita maha asor, tidak mungkin kita bisa kontak karo Allah secara zat langsung. Bisa. Karena bisa karo Allah secara langsung zatian, maka nembe bisa karo isman. Isim asma Allah, mawal asma itu al af'alu was sifat, pegawaian Allah.
Allah di sifat Al-Qadir, pegawainya kudrat, jadi arane asma. Jadi kita baru bisa melihat kontak dengan asma. Apa asma? Al-af'al was sifat. Apa isinya? Kah gunung, kah lautan, kah angin, kah lintang, kah matahari. Itu namanya sifat. Untuk mencapai memahami Allah, dan itu tidak mungkin cukup dengan memahami as-sifat al-af'al yang ada dalam asma. Itu pun ada syarat. Tidak akan mungkin bisa mencapai sifat tanpa syarat tersebut. Apa syaratnya? Kamu harus takhalli wa tahalli. Takhalli maknanya menghilangkan sifat sombong, takabbur, sum'ah, ngerasa pinter, ngerasa sugih, ngerasa hebat, keluarga terhormat. Buang semua. Apa kesombongan? Diisyaratkan dengan huruf alif. Alif itu sombong. Batur jamaah ngadeg bae, batur deres ngadeg bae, batur ngaji ngadeg bae, ku arane sombong. Jadi kudu dibuang dingin sifat sombong. Kenapa yang diterangkan sombongnya? Karena kesombongan ini adalah dosa pertama yang digunakan melawan Allah, yaitu digunakan oleh iblis. Qala ana khairun minhu, saya lebih pinter, saya lebih hebat. Di rumah saya punya beca, enggak mau dia beca kadang-kadang nang. Ini pondok biasa mengkono pondok. Umat kita sih, turunan kita sih, kekayaan kita sih. Cul, buang. Anak siapa Anda? Punya apa Anda? Cul, di sini semuanya menuju Hizbullah. Takhalli, membuang sifat-sifat yang jelek. Jadi apa? Alifnya dibuang. Bismillah. Alifnya dibuang supaya jaga kabur. Cukup? Belum. Harus ada satu lagi, tahalli, memakai api, memakai apa? Memakai as-sifatil mahmudah, sifat yang terpuji. Apa terpuji? Anda pasor. Anda pasor inilah yang untuk melawan takabur. Anda pasor inilah yang menghilangkan takabur. Makanya Allah memberikan kalimat kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam, adalah Rabbana zalamna anfusana, yaitu merasa salah. Zalamna anfusana, Gusti kula salah, kula dosa, kula doraka. Untuk menghilangkan alif, untuk menghilangkan kesombongan yang dipakai oleh iblis, yaitu zalamna anfusana. Jika kamu sudah asor, apa nganggo apa? Huruf ba iku titik ini ngesor, harokate ningsor. Kalau kamu sudah merasa rendah, serendah-rendahnya, asor seasor-asornya, ngerasa salah, ngerasa dosa, nembe, dan kamu bisa membuang kesombongan, nembe kamu berhubungan dengan yang maha luhur. Itu pun belum bisa zatnya, baru asma'nya bismillah. Niki aturan, namanya marotib, tindakan. Mulanya akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, tingkatan-tingkatan, terus akhbirni anil ihsan. Kanjeng Nabi dari malaikat Jibril, kanjeng Nabi karo sahabat ketekanan wong. Apa wongnya? Ayo rambute ireng. Maknane kun tamu arepan ngaji. Maknane masih nom tua je ngaji semasa pakraha. Paham? Jadi wong ngaji kudu harus masih muda, rambutnya putih, pakaian rambutnya ireng, pakaiannya putih. Apa pakaian putih bersih? Beli karo menggawe, modal sekaro kerja, pragat, beli karo menggawe. Tali apa? Tidak terlihat bekas bepergian. Apa manane? Tujuan utama pancen mondok. Lantas apa maneh? Toli langkah sing weru kita, langkah sing kenal langkah karena batur langkah. Terus apa tamue? Sedeku ndodok dengkule, adu dengkul karo kanjeng Nabi. Maknanya apa? Wong ngaji kudu madep, wae ngaji, wae musyarah, kunci boro-boro madep diopraki diteka sing diarep madep. Niki angel. Kudu diopraki, kudu diabsen anak jumlah 80 si teka publikur. Ini kayak namanya madep. Ini kudu madep. Wis
Toli takon dijawab. Bareng dijawab sodakta. Jare wonge sahabat iki priben wonge takon tapi baik-baik bener. Benerakan. Oh manane wong takon beli mesti beli bisa. Wong takon beli mesti beli bisa. Wong musyawarah. Tolisun melu musyawarah. Saya ngerti, saya wis bisa, tapi mungkin ada teman yang tidak bisa. Saya tanya agar teman saya bisa. Malaikat Jibril sudah bisa, wong buktinya sodakta, tapi sengaja tanya supaya yang lain bisa. Paham? Lah niki adalah cara-cara ngaji, cara-cara mondok. Kudu masih semangat, masih muda, ajak kerja, toli madep. Niki caranya. Dan musyawarah mempunyai cara, diantaranya bukan karena tidak bisa, tapi agar teman saya bisa. Terus Kanjeng Nabi takon, weru beli sahab Umar takon sinten Kanjeng Nabi? Jaga Jibril ja'aka atau atakum yu'allimukum umur dunyakum. Iku Jibril teka memberikan pelajaran agak umur dinikum, persoalan agama. Ya agama triu al-Islam wal iman wal niki namanya jenjang. Kata dulu. Ya, jenjang itu perlu sekali. Dalam iman saja jenjang. Yang paling akhir al-ihsan. Akhirnya al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini jenjang. Artinya jenjang apa? Di dalam ihsan saja ada dua. Jadi ada jenjang, ada. Oleh karena itu jenjang itu perlu sekali. Pertama kita harus andap asor. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washtalar ra'su syaiba. Gusti kula wis tua. Apa ciri tuaku? Wahanal azmu minni, melaku otek-oteken. Bapak bengen melaku pengen gali seteka. Hari ini melaku khawatir tiba. Sejen. Jadi misi visinya saja, misi melakukan lo, misi bengen si kudu cepet teka, kin si watir tiba. Iku wahanal azmu minni, washta'ala ra'su syaiba, ake wane tandane tua. Jadi ayo gerayangan anak endase, gerayangan anak endase. Siapa sing kira-kira ake waneku? Uji dulu kan wane uji. Nah. Maknanya apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kondisi sangat tua ini tidak akan membuat saya putus asa berdoa. Apa doanya? Ayo. Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati aqira. Gusti, saya khawatir dengan generasi setelah saya. Wa inni khiftul mawali, anak ponakan putu santri tolaba tolibat, saya ini khawatir. Kenapa arti khawatir? Sampai Gusti Allah kedawuh, lau taraku min ba'dihim dzurriyyatan di'afa wal yakhshal ladzina. Hendaknya tidak diam saja, kamu harus perhatian. Apabila kamu sudah mati, bagaimana anak cucu kamu, bagaimana keluarga kamu, diafan atau tidak. Jangan sampai kamu mati, anak cucu kamu menjadi diaf, tidak menjadi orang berpendidikan, bodoh, tolol, apa, ngojek, paling jujur gue setiap pertelon anak mikono, anak biliwat, jaluk, itu namanya diaf. Aja sampai membuat turunan diaf. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan wanti-wanti Gusti Allah aja sampai kita mati meninggalkan keluarga diaf, lemah dalam pendidikan, lemah dalam ekonomi, lemah dalam segalanya, tidak ada manfaat. Ini negara bikanggo, ini agama bikanggo, tajuk beli, madrasah beli, ngurusi masjid beli, ini kantor-kantor beli, pelangap, plongo, tukang parkir kowe. Apa itu nantinya kita? Itu dari Allah. Oleh karena itu Nabi Zakaria menyampaikan kepada Allah, wa inni khiftul mawaliya min
Waroi, saya khawatirkan keluarga saya khawatir santri-santri saya khawatir anak-anak saya setelah saya mati. Fabli min ladunka waliya, tolong Gusti jaluk turunan yang baik. Apa turunan yang baik? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, mewarisi dedikasi, mewarisi ilmu, mewarisi kemanfaatan, mewarisi kehebatan, mewarisi keahlian yang telah diturunkan oleh ali Yaqub. Siapa ali Yaqub? Di antaranya Nabi Yusuf menjadi apa? Menjadi menteri. Lu kira-kira sakit aja menjadi menteri, aja mantri baik. Jadi menteri padu arannya aja jilan. Menteri aja aran jilan, gue jadi ya. Ayo, kita harus tahu, harus ngerti. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Sawelah saliannya Nabi Yusuf kanu ambiya, jadi nabi kabeh. Nabi Yusuf luar biasa, jadi menteri. Semua kesejahteraan ditangguh bergantung kepada satu orang, Nabi Yusuf, dari seluruh penduduk negara. Ini min ali Yaqub. Tapi kudu ngerti, kudu apa? Kudu susah dingin, pengen jadi menteri, jadi nabi dibala kening sumur lah. Sira masa jadi nabi yang bikin dibalakan sumur. Cak ben kok sore bala langsung jadi nabi beliau. Ada ya. Satu harus mempunyai yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, pinter, berguna, manfaat. Jadi menteri ekonomi, kelautan, pertanian, kehutanan, keuangan, ayo. Kesehatan, apalagi dunia ini akan menghadapi penyakit daripada turunan anak putuwe corona. Masih ribuan bakalnya. Ya kibis dikerungu coronaku. Pak Yusuf kalah kena corona kini. Coba masih ada. Dan itu belum penyakit yang diakibatkan oleh ekonomi. Ekonomi sekarang sudah hampir 40% 40 negara yang menjadi pasien IMF. Niki. Belum lagi dampak sosial, kalau ekonomi anjlok maka keamanan terancam. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ayo anak-anak, putri-putri, paham ya? Kita ini diberi pelajaran oleh Nabi Zakaria, donga karo DP kapan DP iku andap asor, mulane jare Allah wasjud, pengen par karo Allah sujud. Apa sujud? Cungkelaken endas batuk, sungsepkan ke tanah, kamu ketuk pintu langit. Luar biasa kan? Mengetuk pintu langit itu muncul tutup mingsor. Saat kamu lebih ke bawah, saat itu pula kamu lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Kalau ke bawah adalah bismi, yaitu membuang alif dan memakai ba, jungkel. Sujud bisa dekat dengan Allah, bukan dekat nih waktarib ayatul abul qurb, ada taknya duduk wasjud wakrub. Kenapa kalau sujud itu dekat dengan Allah? Karena kalau sujud dia menghinakan diri sehina-hinanya, dirinya dihina. Yang paling mulia terhormat adalah wajah terhormat, sehingga ketemu dengan siapapun wajahnya saja cukup. Isun mau ketemu ning anu ning mobil, ning kana mobil bis, kan isun mobil bis man pada konon bae toli ya katon raya nikah, itu sudah mewakili jasad, hanya rai. Woi ketemu, padahal botongnya beli ketemu, sikile beli katon, tapi tangannya bae mewakili enggak. Isun mau ketemu apa tangannya bae, katon beli lainnya beli ya tangannya siapa. Jadi yang paling mulia adalah wajah. Saking mulia wajah, masya Allah, wong wadon beresi wajah, beli peragat. Ayo santri wadon, pertama cuci muka, terus cuci muka bedak dasar, terus bedak dasar krem malam, terus krem malam sedo, terus sedo lipstick, metu kaudanan buruk mangkat.
buruk mlaku. Ya Allah, saking mulia rai, beli pragat-pragat. Nok pernah beli bedaki bokong. Beli pernah bokong diurusi. Ya Allah, beli pernah lipstik, beli pernah pelembab bokong, beli lokal di pelembab karena memang sudah lembab sendiri. Ya Allah, saking inai bokong beli lokal diurusi, rai mosblong bokong sekrup melulu karo baun. Begitu pengen para karo Allah, rai semana mulia didung sukakan bokong semana ini diangkat lebih tinggi daripada rai, nembe arane sujud. Kapan rata bokong karo rai rata beli diterima karena arane duduk sujud tapi ndakom. Lho niki arane napa? Arane wajud waktar kudu nopo jenenge inna darabbahu nidaan khafiyya. Saya masih berharap walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Satu, mintanya apa? Yarithuni wa yarithu min aliyaku. Pinter kesehatan, pinter perbankan, pinter ekonomi melalui seties, pinter kesehatan melalui setikes, pinter perbankan melalui SMK. Ini semua yang tadi disampaikan bukan hanya fikih, bukan hanya ilmu usul, bukan hanya ilmu akidah, tapi juga ilmu biologi, ilmu kimia. Syekh Abdul Qadir Jilani juga pinter ilmu kimia. Bang sire berwe keramate bae. Mani-mani keramat Syekh Abdul Qadir Jilani diwiridaken perangsan bakal paragat wiridan Syekh Abdul Qadir Jilani toli ning sore sajadana duwite takon ta. Bukan, ini yang pinter. Syekh Abdul Qadir Jilani pinter di dalam 13 fan. 13 fan. Kayak Syekh Muhammad Ibnu Malik apa hanya nahu, beliau terkenalnya justru pinter di dalam qiraah, bacaan Al-Quran. Nah ini ayo yarithuni wa yarithu min aliyakub. Apa? Ya ekonominya, ya kepemerintahannya. Tapi tidak cukup pinter itu saja, sebab kalau hanya pinter itu saja nantinya sombong. Wong jare Gusti Allah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo pinterlah mengenai apa? Khalaq alam, khalaqal insana min 'alaq, mengenai dirimu. Objek daripada ilmu kita bisa pirang gedung, objeknya dua, al alam wan nafas. Alam semesta, kandungan gunung, kandungan lautan, itu objek ilmu. Dan nafas muloro. Mulane ayatnya sanurihim ayatina fil afaqi, afaq alab wa fi anfusihim, dirimu. Jadi objek daripada ilmu hanya dua. Sudahlah kamu pinter dua, alim. Malah awas ya, ini penting sekali. Wong pengen dadi ulama besar berwa telu bae aja kakek. Telu bae. Bapak durung bisa. Siji ayatul aqidah wa ahadithuha, hafal mengerti tentang ayat-ayat akidah dan hadis-hadis akidah. Kedua ayatul syariah wa ahadithuha, ayat-ayat syariah dan hadis-hadisnya. Ketiga ayatul akhlak wa ahadithuha, ayat-ayat akhlak dan hadisnya. Telu ulama besar. Ayo tulis Quran dan hadisnya tentang ayat-ayat akidah, Quran dan tentang ayat-ayat syariah, apalakan praktekakan kabeh dilumat kabeh kitab apa baegan. Karena objeknya cuma dua. Wis belajar sampun, pinter-pinter, hati-hati. Wong kapan pinter sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu, layak lacut, sombong, takabur, edeg, kumede apabila istaghna, ngerasa segalanya, ngerasa lebih pinter, lebih hebat, lebih segalanya, istaghna, sombong. Dan sombong inilah dosa yang pertama dilakukan melawan Allah, sombong. Nah, untuk tidak sombong bagaimana? Inna ila rabbikar, ingat kita kembali kepada siapa? Ingat kita makhluk apa?
Ingat kita mau kemana dan dari mana. Inna ila rabbikar ruj'ah. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak tahu engkau sore gemuyutan nangis. Kenapa kita kegedor, kejungkol, kepara, kejedak, kedakom? Itu di luar kemauan kita. Inna ila rabbikar ruj'ah. Jadi kudu hubungan dengan Allah. Caranya aro'aital ladzi yanha abdan idza. Nah, yang menyadarkan bahwa kita akan ke akhirat siapa? Pesantren. Yang menyadarkan kita harus tunduk dan berhubungan dengan Allah siapa? Pesantren. Inilah gunanya pesantren mempunyai apa namanya? Sekolah yang berpesantren apa? Dan berbasis pesantren, pinter tapi sadar. Inna ila rabbikar ruj'ah, akan tahu tentang agama, tahu tentang akhlak. Ini gunanya pesantren. Anda bisa sekarang alhamdulillah tamat, tapi Anda besok akan menangis karena tidak akan lagi ketemu dengan teman, dengan guru, dengan kiai-kiainya, dan tidak akan lagi Anda dengarkan bagaimana alfiyah dihafalkan, bagaimana sholat berjamaah, bagaimana fatihah kempek, dan bagaimana tasrifan. Inikah yang akan Anda bawa? Kami pesan tidak, jangan hanya itu, bawalah, banggakanlah kami dengan mengembangkan ilmu akhlak dimanapun Anda berada. Maka pakailah akhlak pesantren kempek. Syukur yang kulai gawe perguruan, ya ning perguruan kiai. Kalau bukan saya yang akan membesarkan, siapa lagi? Paham nok ya? Kitanya di sini, ya sekolahnya di sini, toh di sini masih bisa ngaji, juga masih bisa hafal Quran. Bahkan akan ada program wallahu alam kapan itu di sini ada tahfidzul Quran bil qalam, menghafalkan Al-Quran dengan qalam. Apa artinya? Banyak sekali orang hafal Quran beli bisa nulis, sebab tulisanku beli pada. Ini Quran kan kita beli apa? Sholat anak wawuwe, riba anak wawuwe, bener juga saya dibawa kan begitu, nggak sama. Nah ini banyak sekali orang hafal Quran tidak ngerti tulisan. Oleh karena saya sampaikan selamat berperagat ria, apa peragat? SMP, Sanawiyah, Aliyah, dan SMK. Insya Allah barokah keramate wiridan kempek menyertai Anda. Namun saya berharap bahwa yang sudah Aliyah dan SMK, kami lagi adol setikes seties tukua, isune lagi adol tukua, isune jaluk bapak yang ngemis masa kita sing gede nang tempone gede ayu gembleng dinak nang wong. Jadi menea ayu ning setikes, ayu ning seties, gaweane kiai kempek aja watir nantinya mulia dengan doa dan wiridane kiai-kiai santri kempek. Demikian saja sepesan maning kanggo guru-guru pengurus. Terima kasih. Ana anu beli Pak Uje, ana atraksi belikin ki. Langka kepada masyayikh, ana atraksi beli. Atraksi ustaz. Matur nuwun, fatahallahu qulubahum. Bisa mana ya? Siji maning at-talabah wa talibat, setiap sholat ajak lalen maca Fatihah kanggo wong tua, sekaligus tawassul karo muassis kempek, Mbah Harun, Mbah Ki Akil, Mbah Umar, Mbah Nasir. Kita muassis di Fatihah supaya mulia. Paham ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit taufiq wa ala dhalika kulli bi lutfik al munhi ila ridha al mufdi ila jannatik al mashubi dhalik bin nadhr ila wajhik al mashubi dhalik bin nadhr ila wajhik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghautha, ya Ghautha, ya Ghautha, ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahibil Izam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
iftah qulubana washrah sudurana waj'al ulumana nafi'ah waj'al a'malana salihah waj'al dzurriyyatina thayyibah waj'al hayatana hayatan mutmainnah marzuqah salimah minal afati wal balaya birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Punten-punten ya, kuliah kelalen. Jadi MTS yang khatam tamat 418, MAE 400 kena 20 betul ikur. MTS 418, MA 427, SMP 278. Jadi separuh MTS. SMK 70. Wah, memang paling berat ning tengah sawah. Nah, sing berat kangelan bakal lebih merasa apa ya, lebih merasa ngeri kangelan, tapi kowe lebih enak bakal ya. Nah, itu jumlah 1193. Fatahallahu qulubahum wa syaraha sudurahum. Insyaallah selama masih berhubungan kempet, Allah memuliakan mereka, Allah mengagungkan dan berikan manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.